Nanti kalau ada yang tidak bisa berkenan masuk Zoom, kita share link Zoom-nya ya. YouTube-nya mungkin kita ya, Bung Haidar ya. Oke, siap. Oke, oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin itu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Rabbi zidni ilmu wa fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani. Oke, Ayah Bunda, selamat datang di talk show Akil Balik Camp ini. Saya Ismail akan memandu acara selama sampai malam itu ya, ke depan itu ya, sampai jam 9 ke depan. Mungkin nanti juga ada beberapa rangkaian kegiatan, ya, rangkaian agenda dari pada malam ini. Saya coba baca dulu ya, Ayah Bunda ya. Yang pertama pembukaan tentunya. Tadi dan tanya kabar juga kepada Ayah dan Bunda. Kemudian yang kedua, ada membangun hati yang berpenghayatan hidup dan menegakkan jiwa yang akil dan belajar dari alam. Jundi. Kemudian nanti setelah itu ada pengalaman akil balik camp dari buku Suma ya. Kemudian ada bahas teks acara oleh Bung Haidar dan nanti ada juga tanya jawab setelah itu ya. Jadi Pak Ayah Bunda pertanyaan yang udah ngelis di form dan juga nanti ada kalau ada yang mau raise hand atau mau kolom chat sangat boleh Ayah Bunda ya. Oke, mungkin langsung saja ya kita ke agenda pertama kita, yaitu pemaparan terkait tadi ya, membangun hati yang berpenghayatan hidup dan menegakkan jiwa yang akil dengan belajar dari alam. Mungkin kepada Bung Juni, apa sudah siap? Aman Bung Juni? Insya Allah, Kang Ismail. Oke, siap. Mengapa Bung Juni, media dan layar dan waktu saya persilahkan kepada Bung Juni. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih Ayah Bunda yang saya hormati. Alhamdulillah. Juga rasa hormat saya kepada panitia program Akil Balik Camp. Terima kasih kepada Kang Muhammad Ismail Faruqi yang telah mempersilahkan saya, memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya sedikit memperkenalkan diri saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia semua. Nama saya Jundur Rahman Sayaf, biasa dipanggil Jundi. Ya. Saya tinggal di Jogja 4 tahun terakhir ya. Oh enggak, sudah 5 tahun, sudah hampir 5 tahun terakhir saya tinggal di Jogja. Dalam Akil Balik Camp ini saya berperan sebagai supervisor ya. Saya berperan sebagai supervisor sekaligus juga berperan sebagai perancang Akil Balik Camp dengan bimbingan dari Ustadz Adrianus. Dan ada sedikit waktu ya bagi kita untuk menegakkan, menjernihkan Akil Balik Camp ini apa, mau kemana, apa tujuannya, gitu ya, mengapa itu ditawarkan ya, apa nilainya, dan kemudian juga sebuah penyangkalan, sebuah disclaimer. Selain kita akan menjelaskan apa itu Akil Balik Camp, juga kita akan menyangkal apa itu yang bukan Akil Balik Camp, gitu ya. Jadi selain mendeskripsikan supaya jelas juga kita harus menyangkal apa yang bukan Akil Balik Camp, sehingga jika ekspektasi atau bayangan tertentu dari bapak-bapak dan ibu-ibu terkait dengan Akil Balik Camp yang sebenarnya tidak dapat diberikan di dalam Akil Balik Camp, maka menjadi jelas bahwa itu bukan merupakan bagian dari Akil Balik Camp. Nah, baik, jadi temanya mungkin ya, Akil Balik Camp itu jika ada cita-cita yang dituju dari Akil Balik Camp, maka itu adalah membangun jiwa yang berpenghayatan hidup dan menegakkan jiwa yang akil. Ya. Nah, ini sebenarnya kisah yang panjang, tapi saya sangat yakin, insya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti
program-program, kegiatan-kegiatan, kursus-kursus, kajian-kajian yang dilaksanakan oleh di Aqil Balik Institute yang didirikan dan yang konsepnya dibangun ya dari sumber-sumber ajaran Islam dan dari pengalaman yang sangat panjang dan dibantu penjelasannya dengan sains modern ya, tentang pendidikan akil balik oleh Ustadz Adrian Rusli. Saya yakin insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah mengikuti itu nanti akan sangat terbantu ya untuk memperjelas konsep-konsep ini. Nah, akil balik ya bapak-bapak dan ibu-ibu, dia adalah sebuah kemah ya. Dia adalah sebuah kemah. Nanti untuk semakin memperjelas ini, saya izinkan panitia untuk memberikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dokumen tentang akil balik camp ya. Salah satu dokumen tentang akil balik camp untuk memperjelas. Nah, akil balik camp ini sebuah camp, sebuah kemah. Nah, jadi penting untuk dipahami bahwa akil balik camp ini dia bagian dari program-program di Akil Balik Institute. Jadi dia masih mengusung tema besar akil balik. Apa itu akil balik? Akil balik itu adalah ya dia balik ya. Dia satu kondisi kedewasaan yang serentak. Karena di dalam tubuh yang balik itu memang sudah terkandung berbagai macam syarat dan potensi bagi rohani yang akil. Jadi nggak ada pembeda-bedaan antara sudah balik, sudah dewasa fisiknya, tapi memang belum bisa kita serahi dia dengan kehidupannya. Padahal itu kehidupannya ya. Dia sudah dewasa secara fisik, tapi belum bisa kita serahi. Dia sudah dewasa fisik, tapi kita belum percaya dia untuk menyalurkan dorongan-dorongan fisiknya secara legal, artinya secara syar'i ya. Ketika kita bilang legal itu syar'i ya. Kenapa? Karena ya kalau kita mau misalnya perempuan itu haid, laki-laki itu ihtilam, mimpi basah ya. Lalu akankah kita menikahkan mereka? Untuk melaksanakan pernikahan cukup mewujudkan atau mengadakan rukun-rukun nikah. Ada ijab qabul, ada wali nikah perempuan, ada saksi, ada mahar, dan ada redaksi ijab qabul itu ya. Tetapi kemampuan mereka untuk menjalankan implikasi dari pernikahan itu yang kita nggak percaya gitu ya. Jadi akil balik ini masih mengusung tema besar akil balik. Ini adalah ikhtiar kita agar manusia ini kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya adalah ya bahwa manusia yang telah balik itu memang akil. Ya, manusia yang telah balik, telah dewasa, telah mimpi basah bagi laki-laki, telah haid bagi perempuan, dalam serentak tumbuh semua syarat bagi kedewasaan rohani. Nah, jadi ini tema besar yang kita usung. Nah, tapi akil balik camp ini dia bukan sebuah training, Bapak dan Ibu-ibu ya. Dia bukanlah sebuah training. Kenapa? Karena kedewasaan itu tidak bisa di-training. Dalam arti kegiatan training intensif 4 hari 3 malam. Nah, jadi ini bagian dari penyangkalan atau disclaimer dari akil balik camp. Dia bukan sebuah training. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan jika jika sudah keluar dari kegiatan camp ini maka anak-anak ini pasti akan dewasa. Enggak ya. Kedewasaan itu didik pada usia 5 plus 3. 5 tahun adalah pendidikan akil balik ya. Dari tamyiz ke taklif. Dalam ajaran Islam tamyiz itu usia 7 tahun, yaitu usia sudah bisa dididik sistematis 7 tahun. Ya makanya nggak heran di dalam semua teori pendidikan modern 7 tahun masuk SD. SD itu artinya pendidikan. Pendidikan sekolah, ya pendidikan skolastik. Kalau sebelum SD mah preschool namanya, prasekolah. Ya, pendidikan anak usia dini non sekolah prasekolah. 7 sampai dengan 12 tahun itulah pendidikan akil balik. Pendidikan penyiapan calon orang dewasa. Karena secepat-cepatnya rata orang balik pada usia 12 tahun gitu ya. Jadi yang namanya mendidik kedewasaan itu atau training kedewasaan itu 5 tahun. Bukan 4 hari 3 malam, tapi 5 tahun. Jika 5 tahun belum cukup, maka ada ruang tambahan 3 tahun di dalam toleransi. Di dalam syariat Islam, jika 12 tahun belum akil, maka ada toleransi sampai umur 15 tahun. Belum balik, maka ada toleransi sampai umur 15 tahun ya. Yang menjadi kesepakatan dari jumhur ulama bahwa 15 tahun diketahui haid atau tidak haid, diketahui telah mampu memproduksi sperma atau tidak, maka secara syar'i, secara kategoris sudah harus dimasukkan ke dalam kategori akil balik, sehingga telah berlaku kepada mereka taklif
dan telah diwajibkan atas mereka semua kewajiban-kewajiban orang dewasa. Gitu ya. Jadi 5 tahun plus 3 tahun. 8 tahun total. 5 sampai dengan 8 tahun adalah usia dari pelatihan akil balik. Ya. Jadi tentu ini bukanlah sebuah training. Jadi ini apa gitu ya? Ketika tidak mungkin kedewasaan itu dilatih dalam waktu 4 hari 3 malam, karena dia adalah sesuatu yang dilatih pada 5 plus 3 tahun, jangka waktu yang perbedaannya sangat jomplang sekali. Jadi apa itu akil balik camp ya? Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau kita melihat di libur panjang sekolah antara semester ganjil ke semester genap atau semester genap ke kenaikan kelas ya, ada begitu banyak kegiatan. Ada begitu banyak kegiatan yang positif, yang sangat positif, yang memainkan atau punya tema positifnya masing-masing, gitu ya. Misalnya ada daurah tahfizul Quran, gitu ya. Ada mukhayyam, ada pelatihan kepemimpinan, ada pelatihan communication skills, ada pelatihan public speaking for teenager, ada pelatihan apa namanya ya kewirausahaan, ya ada pelatihan merancang proposal bisnis untuk anak usia sekian dan sekian ya. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bagus ya di masa liburan sekolah. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan yang bertema Islam yang berhubungan dengan aktivitas luar rumah ya, seperti jelajah alam gitu ya, tadabbur Quran dan sebagainya. Nah, banyak di antara acara-acara tersebut yang di dalamnya itu ada banyak kegiatan-kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan fisik yang bagus, seperti penjelajahan, seperti pendakian. Di dalamnya ada kajian-kajian keagamaan, ada fikih, ada akidah. Di dalamnya ada mentoring, ya. Ada ta'lim usrah. Di dalamnya juga ada setoran hafalan Quran. Di dalamnya juga ada macam-macam, ya. Ada macam-macam. Tetapi walaupun bagus, tema besar yang ingin diangkat apa? Koherensinya apa antara satu konten kegiatan ini dengan konten kegiatan lain, benang merahnya apa? Apa konstruksi besar yang ingin dibangun? Kalau pertanyaannya adalah kegiatan-kegiatan itu kontennya bagus, memang bagus-bagus ya, memang bagus-bagus. Tetapi sangat mungkin sebuah kegiatan yang kontennya bagus-bagus sekalipun antara satu unsur dalam jadwal kegiatannya dengan unsur lain dia tidak memiliki benang merah yang terlalu koheren gitu ya, karena memang tidak ada tema besar yang ingin diangkat. Apa tema besar yang ingin diangkat? Walaupun kegiatan-kegiatan itu sangat bagus untuk mengisi waktu luang, lebih daripada sekedar layak untuk diikuti untuk mengisi waktu luang liburan. Karena liburan ini ternyata banyak orang tua yang takut ya, hasil pendidikan yang telah dianyam dengan susah payah selama sekolah bisa saja terurai berantakan selama liburan karena tidak ada disiplin yang biasanya ada di sekolah. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu memang bagus, tapi keistimewaan dari Akil Balik Camp adalah dia memang mengangkat satu tema besar. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya memang dia diturunkan dari tema besar itu, berupaya untuk melayani tema besar. Nah, jadi kalau ada kesimpulan tentang Akil Balik Camp itu apa? Akil Balik Camp itu disimpulkan dengan satu program statement kita ya. Dia adalah sebuah kegiatan petualangan dan penjelajahan alam dan kehidupan terskenario yang menghadirkan representasi mengelola resiko, sumber daya, mengelola resiko, mengelola sumber daya, dan menjalankan perhitungan kehidupan sebagai sebuah cicipan pengalaman belajar kehidupan dewasa untuk mampu memenangkan kehidupan. Nah, jadi diulangi sekali lagi, program statement dari Akil Balik Camp adalah sebuah kegiatan petualangan dan penjelajahan alam dan kehidupan yang terskenario, yang dia menghadirkan representasi mengelola resiko, mengelola sumber daya, dan menjalankan perhitungan kehidupan sebagai sebuah cicipan pengalaman belajar kehidupan dewasa untuk mampu memenangkan kehidupan. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Akil Balik Camp ini mengangkat tema kedewasaan. Tapi gimana kita mengambil positioning kita dari kegiatan ini? Sementara kedewasaan itu tidak bisa dilatih 4 hari 3 malam. Nah, yang kita ambil positioningnya adalah positioning menghadirkan pengalaman belajar untuk dihayati, mendorong mereka. Memang ini simulasi, harus diakui ini simulasi, harus diakui ini representasi. Ini belumlah kehidupan yang sebenarnya. Tapi karena banyak anak-anak sekarang ya yang mereka kedewasaan mereka terhambat karena memang mereka nggak punya perspektif yang jernih tentang kehidupan. Gitu ya.
Mereka tidak memiliki perspektif yang jernih tentang kehidupan. Apa itu kehidupan? Oh, kehidupan itu. Kalau kita mau berbicara tentang kehidupan orang dewasa ya, apa sih sebenarnya tujuan dari hidup? Kalau mau paling simpel banget, apa tujuan dari hidup ya? Ini kita belum berbicara tentang yang ruhiyah, belum berbicara tentang yang ukhrawi. Tujuan bertahan hidup itu adalah tidak mati. Jadi dalam hidup ini ada resiko mati. Kalau kita nggak mampu mengelola hidup ini, mengelola sumber dayanya, mengelola tantangannya, mengelola peluangnya, mengelola resikonya, maka resiko yang paling buruk dari hidup ini adalah mati. Nah, orang dewasa hidup dengan satu kesadaran bahwa kematian itu mengintai sewaktu-waktu, kan gitu. Ya. Hidup itu ya nyari nggak mati, kan gitu. Ini paling dasarnya, paling instingtualnya banget. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu melihat ya, fenomena mudahnya bunuh diri. Belakangan ini ada mahasiswa kedokteran ya, dari Universitas Airlangga Surabaya yang dia bunuh diri. Belakangan ini juga banyak orang bunuh diri untuk berbagai macam alasan. Ada juga pasangan kekasih ya, pacaran gitu ya. Mereka bunuh diri di kamar kosannya, meninggalkan sebuah surat, bapak dan ibu kami tunggu di sana. Tunggu di sana di mana? Mereka tahu nggak kalau mereka mati bunuh diri, apa yang akan terjadi? Mereka akan sampai kemana gitu? Di sana tuh di mana? Kehidupan setelah mati itu ada beberapa alam dalam kehidupan setelah mati. Ujung-ujungnya adalah alam akhirat, kehidupan akhirat. Di situ ada surga, di situ ada neraka. Nah, bahkan untuk insting yang paling mendasar, pernahkah bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya, kok anak sekarang insting bertahan hidupnya lemah? Begitu gampang bunuh diri ya, gitu. Jadi kita nggak usah berpikir terlalu jauh dulu tentang mendidik anak-anak yang tujuan kita adalah mendidik anak-anak yang soleh. Tujuan kita adalah mendidik anak-anak yang mengemban misi Khalifatullah fil ardh. Bahkan berbicara tentang manusia sebagai makhluk hidup aja ya, sebagai hayawanun nafiq ya. Anak-anak sekarang banyak yang kekurangan insting bertahan hidupnya nggak ada. Jadi mereka nggak bisa bertahan hidup karena bunuh diri. Mereka bunuh diri karena insting bertahan hidupnya nggak ada, gitu ya. Karena mereka memang nggak siap dengan kehidupan ini, dengan aturannya, ya. Sehingga bahkan kehidupan mereka sendiri aja mereka nggak sayang. Mereka nggak punya keuletan untuk memperjuangkannya, bahkan untuk sekedar bertahan hidup. Nah, Akil Balik Camp ini dia tujuannya adalah mempush gitu ya, mempush, mendorong, menguji sebenarnya. Mempush, mendorong, menguji mereka dalam satu situasi yang walaupun simulatif tapi dia adalah situasi yang merepresentasikan kehidupan. Dia ada soal mengelola resiko, ada soal mengelola sumber daya, ada menjalankan perhitungan kehidupan, tapi memang hanya sebagai cicipan pengalaman belajar. Gitu ya. Jadi kegiatan ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu dia menggunakan pengalaman belajar. Nah, kalau kita berbicara tentang teori dari pendidikan akil balik kan ada 4 ya. Dan teori tentang remagogi ada 3. Jadi yang ingin direpresentasikan itu 4 karakter. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah cakap berpikir. Cakap berpikir menghasilkan solusi hidup, bukan cakap berpikir akademis, bukan cakap berpikir yang terisolir, bukan. Artinya pintar di sekolah tapi nggak pintar di kehidupan, bukan ya, bukan kepintaran yang terisolir, tapi memang kepintaran untuk hidup gitu ya. Cakap berpikir mencari solusi hidup, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kecakapan sosial, kecakapan untuk bermuamalah, kecakapan untuk melaksanakan barter. Saya punya potensi ini, tapi potensi ini nggak cukup bagi saya untuk bisa menghidupi diri saya. Anda punya potensi itu, tapi potensi itu sendiri nggak cukup bagi Anda untuk menghidupi diri Anda. Maka marilah kita saling barter potensi. Sehingga Anda ikut menikmati potensi saya dan kompetensi saya, apa yang saya punya, dan saya pun ikut menikmati potensi Anda, kompetensi Anda, dan apa yang Anda punya. Marilah kita bermuamalah gitu ya, secara sosial, supaya kita bisa saling menopang hidup yang bersama. Gitu ya. Nah, ini juga adalah salah satu hal yang sangat kurang pada anak sekarang. Kalau anak-anak kita sekarang masuk ke dalam kamar, setiap kali ada saudara yang datang ke rumah bertamu, ya ini salah satu bukti dari. Bahkan saat ini misalnya ya di Jepang ini ada fenomena, ada berbagai macam fenomena. Ada fenomena hikikomori ya misalnya, di mana orang tuh mengurung diri di kamar bertahun-tahun. Tapi ada fenomena lain. Di Jepang sekarang anak-anak muda seperti Gen Z dan ke bawah yang sudah selesai pendidikan, sudah mulai bekerja, hidup sendiri ya,
dan mereka sudah mulai hidup ya, ngekos itu ya, menyewa kamar apartemen dan lain sebagainya. Banyak sekarang ditemui di kamar-kamar apartemen yang dihuni oleh Gen Z itu ketika kamarnya dimasuki gitu ya, misalnya oleh pemilik apartemen, atau ketika mereka sudah menyelesaikan sewa itu, terus pemilik apartemennya masuk kamar itu untuk bersih-bersih, ternyata diketahui di dalamnya ada banyak sekali tumpukan sampah. Kenapa itu terjadi? Mereka memang nggak buang sampah berbulan-bulan. Kenapa mereka nggak membuang sampah berbulan-bulan? Karena perilaku membuang sampah itu mengharuskan mereka untuk bertemu dengan orang-orang, untuk bertemu dengan tetangga gitu ya, untuk bertemu dengan orang-orang, di mana di situ harus menyapa, di situ harus berbahasa basi, di situ harus bertetangga, di situ harus bersosialisasi. Mereka memang masih bisa untuk menjalankan sedikit fungsi sosial mereka untuk kerja, tapi di luar itu mereka udah benar-benar nggak mau. Sehingga bagi mereka satu teror untuk sekedar buang sampah keluar dari apartemennya, keluar dari kamar kos-kosannya, untuk jalan beberapa blok ke tempat pengumpulan sampah, di situ bertemu dengan orang-orang, mungkin saling menyapa dan sebagainya, itu sudah menjadi teror bagi mereka. Itu yang ketiga ya, kecakapan sosial. Yang terakhir adalah entrepreneurship. Entrepreneurship ini bukan sekedar businessmanship ya, tapi kewirausahaan. Satu jiwa untuk tetap relevan dengan hidup, karena kehidupan ini berubah terus. Harus ada jiwa entrepreneurship ya, harus ada jiwa untuk mengembangkan diri, tetap relevan dan tidak tergilas kehidupan, untuk tetap up to date. Itu pada dasarnya jiwa entrepreneurship ya. Jadi ada 4 hal ini yang mungkin bisa dalam jadwal kegiatan ya, skema tematik kegiatan yang mungkin nanti dari panitia akan sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti akan menjadi jelas ya, bahwa 4 hal ini yang coba direpresentasikan di dalam kisah ini, di dalam kegiatan terskenario ini. 4 aspek ini yang coba untuk direpresentasikan di dalam tantangannya. Ya, ini adalah sebuah kegiatan terskenario. Dia memiliki satu kisah yang imajinatif, tapi sebenarnya berakar pada realitas yang itu menantang secara intelektual. Mereka terlibat dalam itu didasarkan atas di dunia pada saat ini, yaitu soal penjajahan atas bangsa Palestina ya. Itu didasarkan atas itu, tapi nanti kita fiktifkan, ya, ada unsur-unsur fiktifnya ya. Tapi itu adalah tema yang betulan, satu tema yang dewasa, satu tema yang matang, satu tema yang memang menjadi bagian dari dunia mereka, supaya mereka nggak terisolir dari dunia ini gitu ya, dan agar mereka menyadari bahwa usia mereka bukan usia yang terlalu muda untuk ikut memikirkan sesuai dengan kapasitas usia mereka tema-tema. Progres kegiatan secara skenario imajiner ini, secara tahapan tematiknya gitu ya, secara proses fisiknya, proses aktualnya dari jam ke jam, itu memang dia sifatnya terskenario gitu ya. Jadi dia terskenario gitu ya, dia memang mencoba untuk mengikuti naratif. Di dalamnya ada representasi dari keempat hal itu. Ada tentang tanggung jawab di semua hal, ya, tentang tempat berteduh mereka, tentang mencari makanan gitu ya. Di situ mereka juga akan diharuskan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial ya. Di antaranya adalah actual trading, memang betul-betul melaksanakan kegiatan berwirausaha kecil-kecilan, tapi memang betul-betul untuk mendapatkan sumber daya untuk bahkan sekedar makan dan lain-lain ya, dengan masyarakat di sekitar itu ya, dengan instrumen ekonomi yang beneran, artinya uang kan gitu, uang, pertukaran komunitas dan lain-lain. Tapi ada juga simulated trading ya, trading di dalam antar kegiatan itu. Di dalamnya ada kompetisi juga di antara peserta-peserta ini, dan pada akhirnya kegiatan ini nanti ya ada skenarionya. Skenario ini mengharuskan mereka punya comprehension skill, kemampuan membaca. Skenario ini nanti diupdate secara bertahap. Mereka akan mengupdate pemahaman tentang kisah ini secara bertahap dari sumber-sumber informasi yang harus mereka cari, tapi acak, lalu harus disusun lagi, dan di situ mereka diharuskan untuk memiliki comprehension. Comprehension ini sesuatu yang juga sangat kurang. Kemampuan membaca, memproses informasi. Sekarang saat ini kita berada di zaman informasi, tapi juga sekaligus zaman di mana orang malas baca. Karena ada penelitian yang mengatakan membaca buku kertas ya, buku tradisional, buku konvensional itu nggak sama. Proses untuk membaca
kemudian aspek-aspek intelektual yang diasah dengan membaca buku. Tradisional, buku konvensional itu nggak sama dengan membaca e-book atau browsing di Wikipedia atau sumber-sumber informasi digital lain. Ya. Jadi nanti ada comprehension skills yang harus diasah bagi mereka untuk bisa mengupdate peristiwa yang hanya dengan mengupdate mengupdate cerita, yang hanya dengan mengupdate cerita itu mereka bisa maju di dalam proses fisik kegiatan. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ini comprehension, kemampuan berbahasa, kemampuan berekspresi. Remaja sekarang kan sangat kurang ya. Kemampuan mereka mengungkapkan pikiran mereka dalam bahasa ibunya, bahasa Indonesia. Atau karena di Indonesia ini masih aktif banyak bahasa daerah, bahasa suku juga bahasa sukunya. Itu kan sesuatu yang sangat kurang. Kemampuan mereka mengekspresikan diri mereka itu sangat kurang. Kemampuan mereka untuk tidak disalahpahami oleh orang lain. Jadi itulah yang kan kesenjangan generasi. Mereka merasa tidak dipahami, generasi yang lebih tua juga memang tidak bisa memahami mereka karena communication skill yang sangat buruk, ya. Comprehension yang sangat buruk, comprehension terhadap kalimat orang lain, comprehension terhadap air muka orang lain, comprehension terhadap mimik orang lain, comprehension terhadap intonasi bicara orang lain, bahwa di dalam hal-hal yang tersirat itu ada makna yang merubah pemahaman kita tentang komunikasi, seperti apa orang kalau marah, seperti apa orang kalau menyindir. Anak-anak sekarang kan kebal disindir, ya. Karena memang nggak paham dengan sindiran itu, tidak kebal disindir dan tidak mampu menyindir. Gitu. Ini salah satu hal yang cukup saya perhatikan ya dari anak-anak sekarang. Memang komunikasinya sangat egaliter, sangat setara, gitu ya, sangat sebenarnya cukup ekspresif ya dengan keterbatasan alat-alat ekspresi mereka, tapi justru kadang-kadang kita memang butuh menyindir dalam ini. Nggak semua hal bisa dikatakan secara harfiah. Kadang-kadang butuh disindir dan orang tersindir. Yang menyindir nggak bilang dia menyindir, yang tersindir nggak bilang saya tahu dan saya tersindir, tapi kemudian komunikasi itu terjadi dan terwujudlah hal yang diharapkan. Menyindir itu bagian dari hidup ya, itu satu kesenian, itu satu kemampuan kemanusiaan. Nah, anak sekarang kan kebal disindir ya, nggak ngerti kalau disindir dan juga memang tidak bisa menyindir ya. Artinya adalah tidak cakap membaca yang tersirat, bahkan yang tersurat saja sulit dibaca gitu ya. Jadi kenapa harus ada kisah di sini ya? Kenapa di sini harus ada kisah ya? Tentu mereka harus terhisap di dalam naratif ya. Juga kisah ini diangkat dari kisah yang sebenarnya tentang perjuangan bangsa Palestina, tentang isu kemanusiaan yang saat ini bukan cuma orang Islam saja ya. Baik, saya minta waktu sedikit lagi. Yang saat ini bukan hanya orang Islam saja yang sangat tertarik dengan isu Palestina, tapi juga bahkan orang-orang yang tidak tertarik ya. Itu adalah satu isu di mana mereka diminta untuk diarahkan untuk terserap di dalam itu gitu ya. Dan isu itu kemudian juga nanti di breakdown dalam tahapan tematiknya. Nah, ujungnya akhir dari kegiatan ini adalah karena kita ingin mengasah kemampuan mereka mengekspresikan diri ya. Mereka diminta menghadirkan solusi berwujud fisik. Nanti prosesnya panjang, ada pemahaman terhadap cerita, ada identifikasi masalah, ada identifikasi unsur, ada kemudian perjuangan antar kelompok yang berbeda-beda, ada kompetisi, tapi kemudian akhirnya ada persatuan, tetap dengan segala perbedaannya. Nanti gimana caranya mereka menghasilkan solusi dari cerita itu ya, tentang proses memerdekakan sebuah bangsa. Seperti apa solusinya? Nah, solusi ini rentangnya luas, dimungkinkan berbagai macam solusi, tapi nanti tentu ada solusi yang lebih bermutu dan ada solusi yang kurang bermutu gitu ya. Nanti solusi itu harus diekspresikan secara fisik ya, jadi produk gitu ya, supaya mereka memang mampu untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam diri mereka ya, supaya terhubung antara pemahaman mereka dengan cara mereka untuk mengkomunikasikan itu secara sosial. Nanti tujuannya seperti itu. Nah, terakhir ya, ini memang pada dasarnya yang ingin direpresentasikan adalah aspek-aspek dari kedewasaan. Sesuai dengan konstruksi kedewasaan yang dibuat oleh Ustadz Adrian Rusfi, bahwa kedewasaan itu ada 4 ya, ada tanggung jawab, ada kecakapan berpikir, mencari solusi hidup,
ada kecakapan sosial, dan ada kewirausahaannya. Tapi input dari peserta kegiatan ini 12 sampai dengan 18 tahun dengan sedikit toleransi. Nah, ini adalah usia, bukan usia ideal untuk pendidikan akil balik. Ini adalah usia remagogi. Akil booster for under supervisory adulthood. Mungkin sebagian ayah dan bunda pernah mengikuti ini. Nah, remagogi ini pada dasarnya adalah satu kurikulum, satu pemahaman tentang pendewasaan remaja agar mereka tidak berlama-lama menjadi remaja dan segera menjadi pemudi-pemuda. Nah, dalam dialektik remagogi itu ada 3. Pertama adalah remaja sebagai tipe manusia yang diinput ke dalam kegiatan ini. Kedua ada realitas. Realitas itu kancah dari dididiknya manusia agar menjadi dewasa itu realitas. Intinya adalah memperkenalkan mereka dengan bagaimana kehidupan ini ditegakkan oleh penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kehidupan ini? Neraca apa yang ditegakkan dalam kehidupan ini? Bagaimana aturan mainnya? Apa tujuan dari manusia diciptakan di tengah-tengah dari realitas ini? Bagaimana resikonya? Seperti apa peluangnya? Apa kekuatan mereka untuk menjalani hidup itu dan memenangkannya? Apa kelemahannya? Ya harus mereka antisipasi ya. Jadi dimulai dari kenal diri dan terima diri, kemudian mengarahkan diri. Ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah mentor. Mentor yang membimbing mereka bukan dengan knowledge, bukan dengan supply knowledge, tapi mentor yang menularkan kedewasaan. Ya. Jadi mentor karakter, bukan mentor kognitif, bukan mentor knowledge gitu ya. Jadi tapi mentor karakter ya. Orang yang menjadi mentor yang dia hadir di dalam proses mereka dalam menjadi dewasa, yang pekerjaannya adalah menularkan kedewasaan. Karena karakter itu ditularkan, bukan ditransfer. Jadi dialektik dalam kegiatan ini ada 3. Pertama remaja pesertanya, kedua realitas yang coba disimulasikan. Sekali lagi ini simulasi ya Bapak dan Ibu, karena pendidikan akil balik adalah itu tadi ya, 5+3, 8 tahun. Dan terakhir adalah mentor. Mentor yang tugasnya adalah menularkan kedewasaan, mendorong mereka kepada kedewasaan, mendorong mereka untuk mencoba, menguji dan meyakini bahwa itu sebenarnya bisa. Karena mereka diciptakan dengan fitrah kedewasaan, fitratullahi allati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah. Walaupun mereka tidak menyadari, tapi sebenarnya fitrah itu tidak berubah ya. Ini adalah upaya untuk mendorong mereka, uji mereka masuk dalam kancah yang seharusnya mereka masuki. Bukan cuma isu-isu dan level yang mungkin menye-menye saja, yang soft-soft saja, yang kalem-kalem saja, yang nggak ada hubungannya dengan perjuangan umat manusia di dunia pada saat ini, yang nggak ada hubungannya dengan perjuangan orang-orang beriman di dunia pada saat ini. Jadi itulah akil balik ya. Sebuah kegiatan petualangan dan penjelajahan alam dan kehidupan terskenario yang menghadirkan representasi mengelola resiko, sumber daya, menjalankan perhitungan kehidupan sebagai sebuah cicipan pengalaman belajar kehidupan dewasa untuk mampu memenangkan. Nah, jadi ini adalah kegiatan aktivitas berskenario, tidak merupakan training, karena training itu harus jelas silabusnya, harus jelas apa yang dijanjikan. Yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah sebuah penghayatan. Jiwa yang berpenghayatan, internalisasi karakter, ya. Tergugah mereka untuk hidup, mereka tergugah dengan kehidupan ini yang sebenarnya. Nah, ada beberapa output yang nanti akan diberikan ya, diantaranya adalah ya ada beberapa hal, salah satunya adalah mereka memang akan diarahkan untuk melaksanakan self assessment. Kenapa self assessment? Pertama, ini adalah assessment portofolio ya, assessment portofolio. Tujuannya adalah nanti ya, mereka memang diarahkan untuk melalui 3 tahap. Satu adalah kenal diri, setelah kenal diri terima diri, setelah terima diri baru bisa mengarahkan. Sebenarnya di tahap pendidikan akil balik 12 tahun itu sebenarnya sudah harus selesai dalam hal kenal diri itu 10 tahun. Terima diri itu ya 12 tahun sampai dengan 12 tahun ya, akhir dari awal dari taklif gitu ya, akhir dari pendidikan akil balik. Nah, nanti mereka akan melaksanakan self assessment dan yang dari situ nanti kita akan ketahui seperti apa mereka bisa kenal diri mereka dan terima diri. Mungkin kenal diri tapi nggak terima, atau bahkan nggak kenal diri sama sekali. Mereka harus melakukan self assessment terhadap diri mereka dengan panduan yang nanti sudah disiapkan. Gitu ya. Nanti tentu akan ada beberapa rekomendasi pendidikan karakter, rekomendasi pengalaman belajar, bukan rekomendasi pendidikan akademis, tapi rekomendasi pemetaan ringan untuk pengalaman belajar yang disarankan bagi anak dengan hasil self assessment seperti ini yang nanti akan ditafsirkan lagi sehingga mungkin akan menjadi sedikit bantuan bagi bapak-bapak dan ibu. Nah, demikian sedikit perkenalan tentang pemikiran di balik akil balik yang ini didasarkan atas konsep pendidikan akil balik, remagogi dan sebagainya.
Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya kembalikan kepada Kang Ismail sebagai pembawa acara ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bung Juni atas pemaparan dari apa ya, penghayatan hidup dan jiwa akil dalam diri alam itu ya. Jadi akil balik camp itu apa gitu ya dan sebagainya itu. Kita dapat bahwa tadi ya outputnya adalah jadi ibaratnya outnya semoga bisa jadi simulasi buat anak ayah bunda untuk bisa berproses dalam kehidupan itu ya, mempersiapkan buat tadi akil balik. Oke, teman Bung Jundi, selanjutnya kita ke pengalaman akil balik camp tahun 2022 tahun lalu gitu ya, oleh Ibu Bunda Kusuma. Bunda Kusuma hadir Bunda? Ya, Ya, gimana kabarnya Bunda, sehat? Kak Ismail, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mangga Bunda boleh Oh, dipaparkan pengalamannya seperti apa? oh Mangga ya, Bunda. ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Jundi, Kak Haidar, ketemu lagi. Terima kasih atas kesempatannya nih, sharing-sharing ya. Sebenarnya saya juga heran gitu, saya di Japri Kak Haidar, padahal saya eh, satu dari orang tua yang tahun lalu tuh paling paling cerewet kayaknya ya Kak, paling cerewet. Mantengin ya. Terus kemudian juga di akhir saya sangat tertarik dan kemudian menyita waktu Kak Jundi ya untuk mendapatkan jawaban-jawaban pertanyaan gitu ya. Ya, saya sharing sedikit ya nih Bapak Ibu di sini. Awalnya ya dari awal, saya coba cerita awal proses dan nanti mungkin dampaknya ya untuk anak saya. Awalnya saya memang setiap akhir semester itu mencari kegiatan-kegiatan yang bermalam gitu ya, yang bermalam untuk anak saya. Di semester sebelumnya anak saya kemarin kelas 9, jadi usia 14, sudah ikut kegiatan untuk definisi goal hidupnya dia gitu ya. Saya memilih kegiatan itu selalu yang di dalamnya ada bukan sekedar trending dengan narasumber dewasa gitu ya, tapi ada kakak-kakak mentor. Jadi saya berharap ya, karena yang saya pahami untuk remaja peer gitu ya, mereka membutuhkan sosok mentor, sosok yang bisa menjadi acuan mereka. Saya mencari itu ya, lingkungan yang baik, lingkungan di dalamnya ada contoh ya itu. Terus kemudian mata saya terpana pada ada akhir balik camp ini dan ada nama Ustadz Aat di sana gitu ya. Jadi Ustadz Aatnya ini nih Kak Yundi nih yang pertama langsung tertarik gitu ya saya, jadi karena ada ya, konsepnya Ustadz Aat ini. Saya baca-baca dan kebetulan saya agak terlambat mendapat, sudah nggak berangkat besok, salah. Saya baca terus saya tawari anaknya dan seperti diduga anaknya nggak mau karena nggak ada yang kenal, terus dia juga nggak mau yang namanya bakal capek gitu ya, apalagi camping-camping di alam begitu udah nggak mau duluan. Tapi terus kemudian dibujuk ya mau, nah kemudian eh, dibujuk-bujuk akhirnya datang walaupun terlambat ya, akhirnya hadir. Itu sih awalnya. Terus kemudian eh, selama kegiatan saya memonitor di grup, tidak mengikuti, sayangnya ya saya tidak mengikuti kegiatan ini di awal karena saya juga tahunya belakangan. Jadi saya berusaha menebak-nebak gitu ya di grup itu ya, di grup orang tua, ini apa sih yang terjadi gitu ya. Terus kemudian kok beda, saya menangkap satu hal, ini beda gitu ya, ini campnya bukan seperti camp jelajahan biasa atau petualangan biasa, kok ini beda gitu ya. Ada tadi ya saya membaca memang sangat sangat rinci skenarionya itu bukan skenario mengikuti alur, tapi benar-benar sudah ada terukur ya, tertentu dan terukur di sana. Sambil was-was juga gitu saya, nih anak saya apa bisa gitu ya hidup dengan pilihan-pilihan konsekuensi yang menurut saya cukup ekstrim gitu ya, di mana mereka kalau mau makan harus harus apa namanya harus cari mancing ikan, pegang ikan,
gitu ya. Jadi cukup ekstrim dan saya cukup was-was ketika itu mengamati di grup. Tapi prosesnya itu sekali lagi saya melihat ini berbeda sekali dengan yang saya selama ini selalu ikuti anak saya tiap semester ya, camp 3 hari, camp 4 hari di hotel mewah, kebanyakan malah di hotel mewah gitu ya. Nah ini berbeda. Nah kemudian itu ya di dalam prosesnya kita sama sekali tidak boleh, tidak ada komunikasi dengan anak, sehingga saya mengamati di grup dari foto, kemudian dari rencana-rencana, dari spill ya, spill dari kakaknya ada spill ini kita akan ini bunda, kita akan ini misalnya itu. Nah kemudian akhir saya ya saya sangat bersyukur gitu ya di akhir itu terhadap dampak yang dialami oleh anak saya. Jadi anak saya itu mengakui dia mendapat push gitu ya, dia mendapatkan tekanan selama ada di camp tersebut, mengakui ada ujian-ujian, dia mengakui harus memilih dan mendapatkan konsekuensi dari pilihan dia. Anak saya mengakui gitu ya, ini apa bukan suasana yang enak gitu ya, dia mengakui. Tetapi dia sendiri ketika saya tanya, nah campnya di akhir ini camp paling seru pernah Hadin ikutin katanya dari selama ini dia ikut gitu ya. Ini camp yang paling seru katanya. Seru banget, teman-temannya seru, kegiatannya seru katanya. Kemudian yang paling menggugah saya tadi ya kata Kak Jundi kan penghayatan, ketergugahan. Dia cerita, dia angkat tangan gitu ya ketika aha moment, dia angkat tangan, dia apa yang kamu sampaikan nak? Dia cerita dari camp ini di akhir dia cerita bahwa ternyata Umi katanya gitu ya, ternyata Umi apa yang terjadi di dunia ini ada maknanya, ada alasannya, ada maknanya. Anak saya bicara sedalam itu gitu ya, bahwa apa yang terjadi ini semua itu ada maknanya ternyata. Baru menyadari dan itu menurut saya sebuah hal yang menggugah ya buat dia. Jadi Masya Allah gitu ya, saya merasa wah anak saya bisa menangkap gitu ya bahwa yang tadinya saya khawatir begitu ekstrim, tapi kok dalam gitu ya gugahan bagi dia. Dan itu menurut saya sudah sangat worth it gitu ya, berharga sekali pengalaman tersebut ya, dan kemasan bahwa ini adalah simulasi nyata dunia kehidupan nyata, kemudian bahwa di dalamnya ada tekanan-tekanan yang memang sewajarnya dialami anak yang seharusnya sudah balik gitu ya. Itu ternyata bagi anak saya itu malah berdampak sangat baik. Itu tadi ya, dia dugaan itu, dan itu bisa saya jadikan acuan untuk berikut-berikutnya. Hanya ada kejadian apa, kemudian ketika ada hal yang nggak enak, itu ya kembalikan lagi ke situ. Jadi apa yang terjadi ini Allah takdirkan apa, nah, maknanya apa, gitu. Saya kembalikan selalu ke situ. Itu di akhir ya. Dan sebagai tambahan lagi, yang saya sangat senang sekali, kita orang tua mendapatkan di ending itu kita mendapatkan semacam bukan rapot ya, si laporan ya. Laporan tingkat kedewasaan anak-anak kita dengan indikator tadi dari 4 indikator tersebut. Anak saya memang belum ya di situ ya, masih dari observasi para fasilitator dan mentor memang masih angka-angka yang tengah-tengah, belum. Berbahagia sekali dengan laporan tersebut, indikatornya ada definisinya, kemudian bagusnya bagaimana kita sudah dewasanya di angka 5 seperti apa, itu ada semua, dan itu menarik dan bermanfaat, dan itu yang berbeda menurut saya dari camp akhir balik ini. Kita di awal pandu, di akhir juga kita diberikan evaluasi untuk orang tua, untuk kita gitu ya, untuk kita juga berbenah diri. Dari saya sih itu, Kak Ismail, Kak Haidar, Jundi. Masya Allah, Bunda sangat menggugah ya. Jadi saya sangat sedikit terhanyut ketika bilang Bunda Dewi ya, bilang bahwa hidup itu ada maknanya, kayak Masya Allah, anak SMP gitu Iya, kayak gitu, Masya Allah. iya. Siap Bunda. Iya, apa yang terjadi, apapun yang terjadi katanya, apapun yang kejadian yang ada ini ternyata semua itu ada maknanya, katanya begitu. Anak SMP ya bicara begitu. Ya, Masya Allah, sangat Itu filosofis ya Bunda ya. Masya Allah ya. Masya Allah, siap Bunda. Ya, Ketemu sharingnya Bunda, Insya Allah um, uh,
atas sharingnya tadi Bunda Dewi atas anaknya tadi ya, Masya Allah sangat-sangat menggugah bagi saya sendiri ya. Jadi kita bisa loh membentuk tadi ya akil balik ketika tadi maupun mau SMP mau SMA gitu ya. Tapi tadi butuh ada simulasi ataupun pemicu gitu ya, sedikit terutama akil balik camp ini gitu ya. Oke Bunda, terima kasih atas sharingnya. Ada lagi mau disampaikan Bunda? Apa atau sudah cukup? Ya, itu saja sih. Kalau ada yang mau ditanya boleh, tapi dari saya itu saja. Oke, siap Bunda. Nuhun. Mungkin tanya jawab kita di akhir aja Bunda ya, biar nanti sama-sama enak gitu ya. Oke, boleh mungkin selanjutnya kita ke ke Bung Haidar, Bung Haidar tentang teknis acara gitu. Maaf Bung Haidar, Bung Haidar dipaparkan teknis acaranya seperti apa. Baik, terima kasih Amail. Masya Allah penyampaiannya dari Bunda Kusuma, hatur nuhun pisan, Bun. Dan terima kasih juga kepada Bung Junjing sudah menyampaikan konsep dari akil balik camp ini. Nah, sekarang Ayah Bunda saya izin berbagi mengenai teknis dari akil balik camp gitu ya. Suara saya terdengar kan ya? Dengar Bu, santai, Alhamdulillah aman. Oke, sebentar saya tampilin ini dulu. Oke, barangkali kalau terlalu susah. Nah, jadi insya Allah Akil Balik Camp 2023 ini kita membawakan tema Be Mature with Nature for Future. Nah, kita akan melaksanakannya pada tanggal 23 sampai tanggal 26 Desember di Legok Sereh, Subang gitu ya. Nanti kita akan bahas kenapa sih di Subang gitu. Dan sebetulnya nggak jauh-jauh banget karena nanti Ayah Bunda nggak perlu mengantar ke Subang. Kita ada 2 titik keberangkatan. Jadi nanti cukup antarkan saja sampai titik keberangkatannya, nanti kita udah nyediain travelnya gitu. Nah, persyaratannya terlebih dahulu. Nah, ini untuk anak usia berapa sih gitu ya akil balik camp ini gitu. Nah, akil balik camp ini untuk anak usia 12 sampai 18 tahun. Laki-laki dan perempuan dipersilahkan untuk mendaftar gitu ya. Dan yang pastinya sehat jasmani dan rohani gitu. Nah, goalnya apa sih dari akil balik camp ini? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bung Judi, kemudian pengalaman dari Bu Kusuma dan anaknya, Hanin ya. Nah, kita itu ingin memberi pengalaman kedewasaan pada anak sehingga memberikan kesadaran. Pertama, kesadaran ini tuh udah waktunya menghadapi kehidupan orang dewasa gitu ya. Bahwa 12 sampai 18 tahun itu memang sudah waktunya akil balik, sudah waktunya menghadapi kehidupan orang dewasa. Yang mana kalau idealnya itu ya sudah memiliki kecakapan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sendiri, untuk mandiri mengurusi urusan ilmu, mencari ilmu, kemudian urusan masa depan terhadap cita-cita itu tuh udah waktunya gitu 12 sampai 18 tahun tuh gitu. Nah, kita ingin memberikan kesadaran itu pada akil balik camp ini. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan kesadaran bahwa akil itu atau kedewasaan itu diperlukan untuk memenangkan hidup ini gitu. Bahwa di hidup ini kita nggak bisa hidup dengan sifat kekanak-kanakan dalam artian keremaja-remajaan barangkali lebih ke sana ya, keremaja-remajaan, sekedar hahaha terus dapat masalah dikit udah langsung down, udah langsung apa istilahnya mental health-nya terganggu, terus banyak pelarian-pelarian gitu, itu nggak bisa selamanya gitu. Bahwa kita ingin memberikan kesadaran, kecakapan dewasa ini diperlukan untuk memenangkan hidup gitu. Nah, yang ketiga kita ingin memberikan kebanggaan bahwa menjadi pemuda itu sangat membanggakan loh gitu. Menjadi pemuda bukan remaja gitu. Jadi sehingga anak-anak itu semangat gitu untuk menjadi pemuda kedepannya. Nah, kedewasaan ini kita gambarkan dalam 4 karakter pemuda. Pertama, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu luas sekali, bertanggung jawab terhadap hidupnya saat ini, bertanggung jawab terhadap cita-citanya, bertanggung jawab atas kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan, bertanggung jawab atas orang tuanya, bertanggung jawab kepada sekolahnya. Ini luas sekali gitu ya.
Nah, kemudian ada kecakapan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang tadi kata Bung Jundi, bahwa kecakapan berpikir itu digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bukan sekedar di sekolah akademik, tetapi akan sangat baik gitu ketika kecakapan berpikir bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Kemudian kecakapan sosial dan juga mandiri atau yang di sini kita gambarkan dengan nyali, memiliki nyali dan strategi menghadapi hidup. Pengertian entrepreneurship dari Ustadz Adriano Ruswi. Ya, jadi 4 karakter pemuda ini yang kemudian kita rangkum dalam goal ini, kita ingin memberikan kesadaran, ingin memberikan pengalaman kedewasaan, pengalaman 4 karakter ini dalam camping 4 hari 3 malam. Nah, outputnya itu anak mulai bersemangat menjadi pemuda, mulai menghargai, menghayati, dan mensyukuri sumber daya yang dimiliki sekarang gitu. Nah, yang dibawa pulang itu banyak banget. Pertama, self-assessment yang tadi kata Bung Judi. Jadi nanti anak-anak itu akan meng-assess dirinya sendiri. Selain nanti ada observasi dari fasilitator gitu ya. Di tahun ini kita menambahkan lagi, kalau tahun kemarin itu belum ada. Nah, tahun ini kita menambahkan kembali ada self-assessment dari peserta gitu. Jadi bukan hanya sepihak dari fasilitatornya, tapi ada menurut anaknya sekarang ini lagi ada di posisi mana nih karakter pemudanya itu sih, bertanggung jawabnya, kecakapan berpikirnya, dia itu lagi ada di mana sih gitu. Jadi nanti bisa dikombin dengan observasi dari fasilitatornya. Kemudian nanti bakal dapat kartu peserta. Nah, kartu peserta ini nama, terus ada profil, terus nanti hasil asesmennya itu, hasil asesmen dari anaknya itu untuk dibawa pulang gitu ya, untuk dipegang gitu. Itu ya diberikan setelah acara. Kemudian laporan untuk orang tua yang tadi yang diceritakan oleh Bu Kusuma. Jadi nanti orang tua bakal mendapatkan laporan perkembangan selama di sana gitu ya, dari pengamatan fasilitator kelompoknya. Kemudian juga dapat sertifikat dan foto-foto yang memang proper kalau pengen dipakai untuk portofolio. Itu outputnya gitu. Nah, kalau barangkali ada pertanyaan, ini bagaimana sih secara konkretnya konsep remagogi ini diterapkan di Akil Balik Camp ini gitu. Nah, sebagaimana yang tadi kata Bung Jundi, ada 3 elemen. Pertama pesertanya, kedua pengalaman realita yang kita berikan dengan simulasi-simulasi, dan juga yang ketiga adalah fasilitator atau dalam konsep remagogi kita sebut mentor gitu ya. Nah, jadi peserta ini akan dihadapi dengan pengalaman-pengalaman realita. Yang mana di sana pengalaman realita itu mereka merasakan bahwa mereka memiliki kebutuhan dan perlu memenuhi kebutuhan gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini perlu sumber daya lagi. Sumber daya apa? Sumber daya ilmu, sumber daya kompetensi sendiri, sumber daya untuk ditukarkan dengan orang lain gitu kan. Jadi pengalaman-pengalaman realita ini kita berikan kepada anak sehingga anak itu sadar bahwa hidup itu kita memiliki kebutuhan dan perlu memenuhi kebutuhan itu dengan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kecakapan sosial untuk saling bertukar, saling barter gitu ya. Nah, kita akan melakukannya dengan beberapa metode. Ada aktivitas berskenario, ada camping, trekking, simulated trading gitu ya. Yang tadi kalau misalnya pengen makan harus belanja dulu ke kita membuat simulasi. Untuk belanja itu harus dengan skor itu harus didapatkan dengan memenangkan permainan, dengan melakukan tindakan seperti ini, dengan melakukan tindakan kebaikan seperti ini. Jadi apa yang dilakukan itu ada konsekuensinya dan berdampak secara langsung ke depannya gitu. Untuk makan, untuk tidur itu berdampak gitu. Terus ada actual trading, ada meaningful games, ada group building, ada group process, information gathering, dan lain-lain gitu. Masih banyak lagi. Nah, setelah anak-anak itu melakukan kegiatan-kegiatan ini, metode-metode ini, setiap malam itu selalu ada yang namanya AHA time, mentoring gitu bersama fasilitator. Nah, AHA time ini nanti mereka ditarik insight-insight-nya, kemudian dirangkum insight-insight-nya oleh fasilitator gitu. Nah, AHA time ini menjadi sangat penting karena inilah bagian dari penghayatannya gitu. Nah, ini bagaimana secara konkret gitu ya konsep remagogi ini diterapkan di Akil Balik Camp ini gitu. Nah, kemudian kalau bahas teknis, nah ini untuk keberangkatan,
Jadi berangkat itu bareng-bareng ke Subangnya gitu. Jadi nggak perlu diantarkan sampai Subang. Nanti kita akan ada dua titik, ada dua travel, sorry. Ada dua travel. Pertama yang untuk peserta Jabodetabek. Kedua untuk yang peserta yang langsung dari Bandung gitu. Nah yang Jabodetabek itu dari Bogor, jadi ada dua titik, satu titik di Bogor, satu titik di Jakarta. Biar apa? Biar memang yang kalau dekatnya sama Bogor ya berarti ke Bogor, kalau yang dekatnya ke Jakarta langsung aja ke Jakarta. Nanti dari Bogor Jakarta langsung ke Bandung terus ke Subang gitu. Nah yang dari Bandung nanti ada titik kumpulnya di Dago, nanti langsung bareng-bareng naik travel ke Subangnya gitu. Nah terus untuk komunikasi, nah komunikasi ini langsung antar panitia dan orang tua. Jadi kalau orang tua mau tahu updatean gimana keadaan anaknya, tenang aja gitu. Panitia akan memberikan kabar rutin di grup itu minimal 4 kali sehari. Pagi, siang, sore, malam. Itu insya Allah kita akan memberikan rutin memberikan update gitu ya bagaimana keadaan anak dan juga beserta foto-foto dokumentasinya gitu apa aja yang udah kegiatan yang udah dilakuin gitu. Nah sebetulnya peserta boleh bawa HP, tapi ya maksudnya akan sibuk sekali gitu. Jadi bawa HP emang untuk perjalanan misalnya dari Jakarta ke Bandung gitu kan, itu mau ada komunikasi sama orang tua itu dipersilakan gitu. Tapi saat di sananya itu akan sibuk sekali dan akan ada kendala jaringan gitu. Dan baiknya memang dititipkan saja ke panitia biar sekalian aman gitu. Jadi anak nggak mikirin HP-nya di tas bakal kehujanan atau apa gitu, kebasahan atau apa. Baiknya dititipkan aja dan juga memang baiknya untuk menjaga agar proses akil balik pendidikan remogugennya ini berjalan, memang lebih baik dikumpulkan aja gitu. Nah terus untuk teknis perlengkapannya, nah perlengkapan itu perlengkapan normal aja yang perlu disiapkan. Peralatan pribadinya itu seperti perlengkapan sholat, ya sejadah, sarung atau mukena, terus mandi, ya sikat gigi, odol, handuk yang kayak gitu, terus perlengkapan makan, cukup sendok, tumbler, sama piring, terus perlengkapan belajar, ya alat tulis gitu ya. Kemudian pakaian outdoor itu cukup 4 set, satu set itu yang udah dipakai untuk di hari pertama, 3 setnya lagi untuk hari-hari selanjutnya gitu ya. Dan juga nanti kan bakal dapat merchandise, bakal dapat satu kaos lagi gitu. Jadi sebetulnya perlengkapan yang pakaian yang harus dibawa itu nggak perlu terlalu banyak. Kemudian penjaga suhu badan ya kayak jaket, kaos kaki atau sweater gitu. Ya kaos kaki dan sweater gitu. Kemudian alas kaki, sepatu dan sandal, jas hujan, ponco, sama obat-obatan pribadi gitu. Nah peralatan camping kayak senter, sleeping bag, matras, tenda itu udah disediakan semua sama kita. Jadi memang fokusnya kepada peralatan pribadi aja. Nah, jadi kenapa di Bogor, kenapa kita pelaksananya di Subang gitu ya? Ini kan ada jas hujan ponco ya. Jadi kemarin itu memang waktu di Bogor curah hujannya tinggi sekali gitu ya. Dan di Subang ini setidaknya kita meminimalisir curah hujan. Dan untuk aktivitas-aktivitas saat hujan itu kita tetap ada aktivitas. Kita di sana ada satu kelas yang di atasnya terpal, di atasnya terpal. Jadi kalaupun hujan kita tetap ada aktivitas gitu ya. Kayak kalau kemarin itu ada satu ruangan besar aula gitu. Jadi kalaupun hujan itu tetap akan ada kegiatan gitu. Dan jas hujan ya memang karena bulan Desember musim hujan gitu kan. Nah, kalau saya rangkum, kenapa harus ikut Akil Balik Camp? Pertama secara pendidikannya, itu camping dengan konsep remagogi gitu ya dari Ustadz Adhirono Lutfi, dikembangkan oleh Bung Jundi. Kemudian aktivitas ini berskenario, rinci sekali, detail sekali gitu. Dari hari pertama ke hari kedua, proses apa yang dijalanin, ceritanya kayak gimana, mereka apa aja yang harus mereka tangkap pada saat itu gitu loh. Pelajaran-pelajaran apa yang kita berikan pada hari pertama, kemudian hari kedua, hari ketiga, dan itu saling apa ya, benang merah gitu, ada benang merahnya dari hari satu, hari kedua, hari ketiga. Oh ternyata yang hari satu tuh kita tuh lagi gini 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 ya, berarti yang hari dua kita gini gini gini, hari tiga gini gini gini. Kayaknya besok kita gini gini, bahkan bisa jadi kayak gitu loh, karena ini berskenario banget gitu.
Nah, kemudian fasilitator itu fokus hanya ke 8 anak, jadi positioningnya juga jelas bahwa mereka itu sebagai mentor yang perlu merangkum, perlu menarik insight-insight anak-anak gitu. Kemudian fasilitasnya juga gitu, camping ground luas, disediakan peralatan camping, paket merchandise, terus nanti pulang self assessment, kartu peserta, lapor untuk orang tua, sertifikat, foto untuk portofolio, dan banyak lagi gitu. Nah, dengan alasan inilah kenapa anak-anak perlu diikutkan kepada kegiatan Akil Balik Camp ini. Nah, sekarang masuk ke biaya. Untuk mendapatkan ini semua, gitu, harganya itu adalah biaya investasinya gitu ya, investasi untuk anak ke depannya adalah 3.300.000. Tapi untuk early bird tanggal 28 November sampai 14 Desember itu diskon 10% sampai dengan, yaitu jadi 2.970.000. Itu kan berkurang banyak banget ya Bunda. Dan untuk yang khusus peserta talk show itu bertambah lagi 5%. Jadi diskonnya 15% dan tersisa 2.805.000 rupiah gitu. Dengan mendapatkan semua konsep itu, semua fasilitas dari fasilitator itu, fasilitas peralatan camping segala macam, biaya investasinya adalah 2.805.000. Nah, mungkin itu aja ya Bunda penyampaian teknis, biaya, kemudian secara jelas ini tuh kita tuh goal yang mau dikasih ke anak-anak itu apa sih gitu ya. Nah, barangkali udah waktunya masuk ke sesi tanya jawab, maka saya serahkan kembali ke Amail. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bung Haidar atas pemaparan dari teknis dari pelaksana Akil Balik Camp. Boleh maka kepada ayah bunda yang mau bertanya, ini ada pertanyaan ya, ayah, Bung Haidar ya. Surabaya nggak ada titiknya ya. Jadi apakah orang dari Surabaya atau dari Pulau Jawa ataupun dari orang yang bukan Jabodetabek, luar Bandung, itu boleh ikutan seperti apa, Bung Haidar? Mungkin Bung Haidar boleh. Iya, untuk di luar pulau, di luar provinsi Jawa Barat belum ada titiknya, Bu. Jadi kalau yang nggak ada titiknya, Bu. Jadi kalau misalnya dari Surabaya itu memang enaknya ke Jakarta, bisa naik kereta gitu, atau sekalian aja naik bus langsung ke Bandung. Naik bus langsung ke Bandung, nanti di Bandung itu kita waktu berkumpulnya itu jam 9.30. Jadi kalau misalnya naik Surabaya ini setahu saya kalau nggak salah dari banyak bis yang berangkatnya itu sore, terus nyampainya itu pagi besoknya gitu. Nah barangkali salah satu alternatifnya kayak gitu, naik bus ke Bandung, nyampe pagi langsung ke titik kumpul, nah istirahat aja di titik kumpul gitu. Nah nanti langsung berangkat bareng. Barangkali kalau yang dari Surabaya kayak gitu Bu. Jadi untuk titik kumpulnya memang cuma ada 2, itu di Jabodetabek sama di kota Bandung itu sendiri. Oke, siapa teman Bung Haidar. Jadi intinya adalah kalau di luar dari titik kumpul yang kedua itu Jabodetabek sama Bandung, boleh mungkin menuju titik kumpul terdekat gitu ya, Bung Haidar ya. Iya. Oke, siap. Bunda Menik, apakah sudah terjawab atau butuh jawaban lanjutan lagi? Jadi Bunda Ratna sudah bilang ya, ada Bung Haidar, turun dari Bandung jam 9:30 Bung Haidar. Bung Haidar ya? 9:30. Iya, jadi kita range berkumpul itu cuma 30 menit dari jam 9.30 sampai jam 10. Nah, jam 10 kita udah langsung berangkat biar kegiatan-kegiatan di hari itu nggak tertunda gitu. Jadi jam 10 berangkat dari Bandung. Siap. Siap atau Bung Haidar. Oke. Oke, ada lagi Bunda dan Ayah dan Bunda yang ingin bertanya. Oh, kapan yang di Jogja? Bung Haidar, maaf. Boleh. Kapan ya Bung Jundi kita ngadain di Jogja? Kalau ini saya serahkan ke Pak Direktur aja, Kak Jundi Mang. Iya, insya Allah tahun depan bisa aja. Ya, Jogja juga tempat yang inilah apa namanya, tempatnya ada, terus juga
masyarakat yang membutuhkan ada. Tapi ya nanti kita tunggu aja ya, belum ada Pak rencananya, tapi sangat dimungkinkan gitu ya. Jogja, apalagi juga saya di Jogja. Insya Allah, Pak, insya Allah. Mungkin tahun depan. Amin, insya Allah. Atur nuhun Bung Juni atas klarifikasinya. Semoga insya Allah tahun depan kita di Jogja ya, Ayah Bunda. Oke, mungkin kalau ada mau bertanya kepada Bung Juni ataupun kepada Bunda Dewi, Bunda Kusuma Dewi, boleh tanyakan saja di grup, di kolom chat, ataupun mau coba raise hand ataupun mau on mic, boleh banget ya Ayah Bunda, silakan. Kita punya waktu sampai jam 9 mungkin ya, Bung Haidar, Bung Juni. Oke. Ada lagi ya, dan Bunda, mumpung kita masih ada panitianya, jadi kita bisa klarifikasi langsung gitu. Oke. Oke, Ayah Bunda pas sudah ada lagi, mungkin kita lihat di form ya, di form. Oke, sudah. Oke, bentar, tadi form dulu. Oke. Oh, mungkin nih ada bertanya rundown-nya dari form. Apakah rundown akan di-share atau seperti apa? Bung Haidar atau Bung Jundi boleh berkabar kepada orang tua? Ya, nanti akan di-share ya, rundown-nya juga akan di-share kepada orang tua ya, oleh apa namanya, oleh Bu Haidar nanti, oleh panitia. Ya, nanti akan di-share. Tapi memang dengan harapan nggak dibagikan ke anak gitu ya. Karena sempat tahun lalu itu, untungnya bukan rundown-nya sih yang dipegang anak, tapi anaknya tahu beberapa hal gitu dari konsep konsep campingnya gitu. Jadi nanti bakal dibagikan, tapi dengan harapan nggak, anak-anak itu nggak dapat gitu. Oke, siap. Hatur nuhun, Bung Haidar, Bung Jundi. Jadi intinya, jadi kalau misalnya rundown boleh kita pegang, orang tua pegang, tapi mungkin jangan di-share ke anaknya ya. Jadi kita ibaratnya kita surprise lah, biar anak lebih seru dan lebih tidak, oh cuma ini doang dan sebagainya ya. Jadi kayak mungkin ada unsur-unsur kegiatan dan kayak mungkin kaget gitu ya, ataupun ya tadi lebih secara bermakna gitu. Lagi mungkin Ayah Bunda kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ayah Bunda yang memang tidak pertanyaan ya, Ayah Bunda memang nanti ingin mendapatkan anaknya Akil Bali Camp ini, boleh langsung daftar, nanti boleh hubungi saya Ismail ataupun nanti di grup boleh berkabar saja. Nanti juga Ayah dan Bunda ini ada mau ke Bung Haidar boleh ke biaya, memang kan nanti Ayah Bunda boleh screenshot apakah mengikuti Zoom ini gitu ya, secara boleh screenshot Zoom ini, nanti insya Allah dapat diskon sebesar 15% pada peserta yang selama mengikuti Zoom ini gitu ya. Kemudian juga jika Ayah Bunda ada kendala dan biaya, insya Allah kami ada skema pembagian perincian buat pencicilan gitu ya. Jadi tenang aja, Bunda tidak usah langsung kontan 2,8 itu ya, tapi juga bisa dicicil gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Bunda Ade. Kak, apakah ada pendidikan akhlak pada orang tua dan keluarga juga? Oh, boleh mungkin kepada Bung Jundi dijawab. Mangga, silakan Bung Jundi. Bisa diulangi pertanyaannya, Kang Ismail? Apakah ada pendidikan akhlak kepada orang tua dan keluarga juga? Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya. Ayah dan Bunda sekalian, pendidikan karakter ini memang terkait dengan akhlak ya. Tapi kalau kita paham prosesnya, pertama adalah akidahnya, ya, akidahnya itu ya, aqaidnya, tautannya. Setelah itu baru syariatnya. Nah terakhir buahnya adalah akhlaknya. Jadi ini sebenarnya ada sesuatu yang panjang. Tapi ayah dan Bunda sekalian, penghargaan terhadap orang tua, ya, pengakuan terhadap effort yang orang tua berikan kepada anak-anak itu adalah salah satu dari tujuan kegiatan ini. Karena kegiatan ini salah satu aspeknya adalah kita mencoba menghadirkan satu situasi yang simple sekali.
satu situasi yang simpel, sekedar untuk makan sepiring ya, sekedar untuk makan sepiring, sekedar untuk mendirikan sebuah tenda untuk tempat bernaung, mereka nanti akan kita ajak ya untuk masuk ke dalam satu pengalaman secara simulatif di mana itu butuh effort ya. Untuk menghadirkan sebuah makanan butuh effortnya. Jadi tujuan kita adalah memperkenalkan kepada anak-anak ini bahwa fasilitas yang taken for granted selama ini bagi mereka nggak pikir gimana itu bisa hadir. Mungkin hanya 1 giga paket data, mungkin hanya sepiring nasi dengan 4 potong nugget gitu ya. Itu kan taken for granted bagi mereka selama ini. Nah, dalam kegiatan ini kita akan pertama menghadirkan pengalaman belajarnya, dan yang kedua nanti dengan mengandalkan fasilitator dan mentor, mereka akan didorong untuk menghayati bahwa segala sesuatu itu hadir dengan sebuah proses, ada asbabnya, ada ikhtiarnya. Dia nggak hadir tiba-tiba, supaya mereka paham cara kerja realitas. Nah, menghayati bahwa segala sesuatu itu diproses dengan ikhtiar manusia gitu ya, dengan sebuah mujahadah yang serius, yang berpeluh, yang berkeringat, sulit gitu ya. Tujuannya nanti memang agar mereka mampu untuk sangat menghargai orang tua yang selama ini telah membuat mereka mampu menikmati hal-hal itu gitu ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah membuat mereka mengalami dehabituasi. Dehabituasi itu adalah saking biasanya makan sepiring nasi dengan 4 potong nugget ya, apresiasi mereka terhadap hal itu menjadi lemah gitu ya. Saking itu taken for granted, saking mudahnya itu. Jadi mereka mengalami habituasi, terhabituasi sehingga menjadi itu nggak menjadi sesuatu yang mereka apresiasi. Yang kita harus lakukan adalah membalik proses itu, melakukan sensitisasi. Jadi bukan habituasi, tapi disensitisasi, membuat mereka lebih sensitif terhadap hal-hal simpel yang hadir dalam kehidupan mereka secara taken for granted, bahwa di balik hal yang simpel ada aktor yang mengikhtiarkan itu. Ada aktor yang berjuang untuk menghadirkan itu dengan menggunakan alat-alat dalam kehidupan dunia ini. Alat-alatnya adalah ikhtiar ekonomi, alat-alatnya adalah ikhtiar sosial, dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi memang kita akan mendidik adab mereka kepada orang tua dengan satu kesadaran. Ketika mereka memang merasakan, walaupun secara simulatif mereka rasakan payahnya menghadirkan sepiring nasi, gitu ya. Walaupun mereka nggak benar-benar bekerja, tapi setidak-tidaknya ada kalkulasi yang mereka lakukan. Nanti mungkin bisa diperjelas ya tentang di situ ada pilihan selalu, gitu ya. Mereka ada currency di situ. Di situ ada mata uang ya, di mana mereka bisa menggunakan itu untuk beli makanan atau beli waktu istirahat dan seterusnya ya. Mereka mengkalkulasi, mereka berpikir, mereka berhitung, mereka mencoba menjadi bijak untuk sekedar menghadirkan waktu istirahat 30 menit gitu ya, untuk sekedar mendirikan sebuah tenda supaya mereka bisa beristirahat bareng 1 jam gitu ya. Jadi memang pendekatannya seperti itu. Secara umum ini adalah adab ya, secara umum ini didasarkan pada satu pemahaman tentang apa yang orang tua hadirkan. Sehingga untuk itu nanti ya mereka mengalami sensitisasi. Mereka mengalami sensitisasi dengan penghayatan bahwa mereka menghayati itu sendiri. Kita akan coba keluarkan penghayatan itu ya. Kita akan coba untuk membuat mereka sampai kepada kata-kata mereka sendiri untuk merangkai pemahaman mereka atas penghayatan. Nah, jadi arahnya ke arah situ. Terima kasih. Siap, Bung Juni, nuhun atas klarifikasi dan penjelasannya. Oke, Ayah dan Bunda, mungkin sudah cukup ya kalau tidak pertanyaan. Assalamualaikum, selamat malam. Oh ya, waalaikumsalam. Bapak Ade, maaf. Maaf, saya tertarik dari tadi. Saya pengen bertanya seperti ini. Ada nggak perubahan real, meskipun itu hal simpel setelah mengikuti training ini? Mungkin tadi udah di awal sempat kayak testimoni gitu ya, diceritain ada perubahan gitu-gitu. Tapi kayak sebenarnya kayak yang realnya gitu. Oke, boleh. Terus yang kedua, mungkin nggak ada pengalaman yang, maaf kata nih ya, anaknya nggak sampai gitu, nggak berkesan atau malah mungkin nggak ada perubahan sama sekali.
Oke, terima kasih Nah, Pak Ade ya. ya, Ya, mungkin Bung Juni tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah bukti dari sudah perubahan gitu ya setelah mengikuti kebalikan ini gitu. Pertama itu. Yang kedua, adakah testimoni jika memang tidak ada perubahan pada anaknya gitu ya? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu untuk menjawab pertanyaan ini kita butuh kejujuran dan penyangkalan ya, disclaimer. Karena tadi pada apa yang saya presentasikan memang kita harus memiliki disclaimer, kita harus melakukan penyangkalan. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hal yang sangat real, kita tidak menjanjikan hal yang sangat real ya. Kita telah mempresentasikan kegiatan ini, yaitu itu adalah sebuah konsep ya yang telah dijalankan 1 kali dan ini adalah yang kedua. Dan sejujurnya memang kami belum melakukan semacam pengukuran tingkat keberhasilan yang sampai saat ini pun ya kami pengukuran tingkat keberhasilan itu kan sesuatu yang harus diikuti dengan pembinaan ya. Tingkat keberhasilan yang semata-mata tentang acara 4 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam pada tahun yang lalu, tentu kami tidak memiliki satu instrumen untuk mengukur itu. Nah, jadi yang kami tawarkan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu adalah satu gagasan ya, satu konsep ya, yang mungkin telah sedikit terbantu oleh testimoni yang diberikan oleh Ibu Kusuma Dewi tadi tentang keikutsertaan anak beliau pada kegiatan tahun yang lalu ya. Nah, jadi untuk hasil yang sangat real, yang sangat konkret, kami itu bagian dari disclaimer kan, gitu ya. Nah, kemudian yang ya, bagaimana kemudian orang tua bisa yakin untuk mengikutsertakan anak-anaknya dalam kegiatan ini? Di satu sisi memang ini bagian dari atau kelanjutan dari banyak kegiatan, banyak kajian, banyak ceramah, banyak program-program dari di Akil Balik Institute ya. Memang di satu sisi yang mengikuti kegiatan ini mungkin rata-rata yang memang telah mengikuti kajian panjang dari Ustadz Adrian Rusfi ya, sehingga memahami prosesnya bagaimana gitu ya, sehingga menjadi tertarik. Nah, tujuan dari kegiatan ini sebenarnya lebih kepada penyiapan ya, karena pendidikan karakter tadi yang kita bilang ya, pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang kontinu, pendidikan yang didasarkan atas keteladanan ya, pendidikan di dalam satu lingkungan, di dalam satu atmosfer karakter gitu ya. Jadi bukan dalam camp ini. Nah, tujuan camp ini adalah menyiapkan anak-anak ini agar mereka mau berpartisipasi dalam ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita patut sangat berempati kepada guru-guru SMP dan SMA. Kenapa? Karena mereka mendidik anak-anak yang ini nggak semua tentu ya, kita berbicara secara tipikalnya saja. Satu problem yang paling besar dari pendidikan SMP dan SMA adalah karena anak-anak ini nggak sadar bahwa pendidikan itu untuk mereka, gitu ya. Jadi mereka nggak punya satu antusiasme yang membara untuk terlibat dalam pendidikan. Sementara guru-gurunya, sekolahnya, orang tuanya berbusa-busa mengatakan ini untuk kamu nak, ini untuk kamu nak, ini untuk kamu nak. Sekolah ini untuk kamu nak, biaya ini untuk kamu nak, dedikasi guru-guru ini untuk kamu nak, fasilitas sekolah ini untuk kamu nak. Tapi anaknya sendiri dia tidak berpartisipasi dalam pendidikan itu, kurang berpartisipasi dalam pendidikan itu gitu ya. Karena mereka belum berhasil diyakinkan gitu ya. Mereka belum mentasdik bahwa memang pendidikan ini untuk kami, untuk masa depan kami, kamilah yang paling berkepentingan dan kami adalah bagian dari stakeholders pendidikan itu. Nah, tujuan dari Akil Balik Camp adalah tadi penghayatan penyadaran. Kita mendorong mereka untuk sebisa mungkin memiliki penghayatan kesadaran bahwa pendidikan itu untuk mereka. Bahwa mereka memang harus berpartisipasi dalam pendidikan mereka, stakeholders pendidikan itu semua untuk mereka. Ya. Jadi tujuannya adalah kesadaran ke arah situ. Tujuannya adalah penyadaran ke arah situ. Dan artinya ini penyiapan mereka agar harapannya ada peningkatan ya. Harapannya ada peningkatan dalam hal bahwa mereka memahami segala yang disediakan oleh orang tua, yang disediakan oleh pendidikan yang mereka jalankan gitu ya, dengan banyak pengorbanan orang tua, guru, sekolah dan lain-lain, memang itu untuk mereka. Jadi mereka menjadi aktor dari pendidikan mereka sendiri. Bukan sesuatu yang pasif yang semua orang-orang di sekeliling mereka mencoba meyakinkan mereka bahwa pendidikan ini untuk mereka, tapi mereka tidak berpartisipasi dalam pendidikan. Jadi tujuannya adalah membangun kesadaran, membangun pribadi yang nanti terlibat. Gitu ya. Makanya tadi kata kuncinya adalah penghayatan, jiwa yang akil, gitu ya. Itu jadi tujuannya adalah membangun satu kondisi, satu prakondisi agar nanti ketika mereka sudah keluar dari Akil Balik Camp ini, mereka punya
ada sesuatu yang terbangunkan di dalam diri mereka gitu ya. Ada sesuatu yang tadinya pasif menjadi aktif. Ada satu kesadaran, ada satu keinsyafan bahwa pendidikan ini untuk mereka, gitu ya. Sehingga mereka akan berpartisipasi. Nah, jadi dari kajian panjang pendidikan akil balik dan remagogi memang ditemukan bahwa salah satu problem yang paling menyulitkan pendidikan anak-anak remaja ini adalah karena tiadanya partisipasi dari mereka sendiri. Karena minimnya partisipasi dari mereka. Diri mereka tidak menjadi stakeholder dari pendidikan. Jadi mereka seperti objek yang diombang-ambing ke sana kemari, yang diperlakukan dan ditreatment ke sana kemari sebagai objek yang pasif yang menerima. Mereka bersifat reseptif, tapi nggak aktif, nggak menjadi aktor. Kenapa? Karena memang nggak ada kesadaran untuk berinisiatif, untuk bergerak, untuk antusias, untuk mengapresiasi, untuk menghargai. Nah, tujuan dari akil balikim adalah itu, membangun pribadi apresiatif, yang menghargai, yang sadar, yang membenarkan, yang insyaf bahwa ini semua untuk mereka. Mereka lah yang paling berkepentingan, sehingga mereka memang harus benar-benar, ya, harus bersungguh-sungguh, harus sengaja, harus dengan awal itu, harus dengan niat. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, tentu saja dimungkinkan ya ada yang kemudian tidak mendapatkan kesan dari hal itu. Ya, walaupun kami juga kami tidak mendapatkan juga data itu ya, dari satu penyelenggaraan. Itu sangat dimungkinkan, itu bagian dari penyangkalan kita ya. Yang kita lakukan adalah menciptakan pengalaman belajar. Ya. Kita berupaya untuk itu, kemudian para mentor juga akan terus kita latih, gitu ya, akan terus kita dukung agar mampu mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam diri anak-anak ini ya. Mengeluarkan pada dasarnya satu indikasi, mungkin dalam kata-kata atau dalam apapun, bahwa mereka memang menghayati kegiatan ini. Bahwa kegiatan ini memang berisi berbagai pengalaman belajar yang di situ ada makna-makna yang hanya dapat dipahami oleh itu tadi jiwa yang berpenghayatan dan jiwa yang akil gitu ya. Jadi memang yang diharapkan adalah satu penghayatan yang keluar, bukan sesuatu yang sifatnya outside in, sesuatu yang inside out ya. Sehingga mereka memang didorong untuk mengalami ya. Aktif mengalami. Penghayatannya beda-beda tapi kurang lebih arahnya ke arah sana, ke arah kesadaran gitu ya. Mereka didorong untuk mengalami. Nah, kalau mengalami tentu semua ya. Kalau di Akil Balik Institute itu kan dikembangkan konsep tabel ya. Tasking, behaving, experiencing, learning. Pertama ditugaskan tasking, behaving, berperilaku karena ditugaskan, experiencing, mengalami, dan terakhir learning, belajar. Ya. Jadi memang harus di-tasking dulu, setelah itu behaving, setelah itu experiencing, terakhir learning. Mungkinkah kegagalan itu ada? Sangat dimungkinkan. Tentu itu bagian dari kami, karena kami tidak bisa menyajikan data yang sebaliknya. Bahwa 100% itu mereka itu terlihat. Tapi sejauh yang kami janjikan kemudian adalah hal itu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sesuai dengan yang tadi kita sama-sama diskusikan, itu yang bisa kami janjikan. Tapi bagian dari penyangkalan kami adalah itu, tidak ada sesuatu yang kami jamin, karena ini juga adalah sebuah camp yang ditawarkan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang tersimulasi, bukan realitas yang sebenarnya. Tempat kancah pendidikan karakter itu bukan, dan kami juga nggak memiliki data yang ke arah situ. Jadi memang sejauh itu saja yang dapat diberikan. Terima kasih. Siap, hatur nuhun Bung Jundi atas pemaparan dan penjelasannya. Mungkin selanjutnya ya Pak Ade atas pertanyaan berikutnya ya. Dari Bunda Kusuma Dewi, kalau sudah pernah ikut, anaknya sudah bisa menambahkan bagaimana? Dijawablah Bung Haidar, ya Bu, secara alur berapa list tertebak, tetapi dari skenarnya berbeda, sehingga bisa ada banyak insight baru, bahkan update pemahaman Hanim kemarin. Hanim itu anaknya dari Bunda Kusuma Dewi. Jadi lagi mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau ada Bapak Bunda, Ayah Bunda tidak ada, ini terakhir. Maaf, kalau anaknya tidak mau, apakah boleh atau ada baiknya kalau kita memaksa anak untuk ikut akil balik camp, ini karena ortu berpikirnya penting. Maka boleh kepada Bung Jundi sebagai jawabannya, kalau ada maksa anak seperti apa gitu. Tentu ada ambang batasnya ya Bapak dan Ibu. Kalau memang penolakannya begitu sangat tidak antusias, ya, sangat keras, pada akhirnya yang kita bangun dalam akil balik ini adalah pribadi yang berkesadaran, pribadi yang sengaja gitu ya, pribadi yang berniat, karena semua ibadah mahdoh itu kan hubungannya dengan nawai itu ya, telah berniat. Kita memang bertujuan untuk membangun pribadi yang sadar, yang sengaja, ya, pribadi yang bukan nggak sadar, bukan nggak sengaja, tapi pribadi yang sadar, yang sengaja kita bangun itu.
kesadaran, keinsyafan, akil gitu ya, berpenghayatan. Mereka sadar hidup, sadar diri, sadar tugas gitu ya. Itu yang kita bangun. Nah, penolakan itu sendiri sesuatu yang nggak gampang dirubah jadi yang sebaliknya. Ya. Penerimaan, kesadaran, penghayatan gitu ya. Jadi secara subjektif orang tua harus melihat sejauh mana dia menolak gitu ya. Pada penyelenggaraan yang lalu juga ada anak-anak yang cenderung resisten, tapi nggak ada yang betul-betul serius ya. Dia lebih kepada ketidakantusiasan, ya, ketidakantusiasan. Jadi dia tidak antusias, tapi bukan berarti menolak. Kalau menolak itu dia memunculkan satu sikap melawan. Kalau tidak antusias, dia sekedar tidak memunculkan sikap mendukung. Jadi kalau sekedar tidak memunculkan sikap mendukung, kami terima, gitu ya. Dan itu adalah apa namanya? Itu kondisi yang kita sudah menduga kondisi itu, gitu ya. Tidak antusias, ya. Tidak antusias, tidak memunculkan sikap pro. Tapi kalau memunculkan sikap anti melawan ya, ini satu pertanyaan juga yang perlu untuk dilihat sejauh mana secara subjektif oleh orang tua. Ya, mungkin selama waktu yang tersisa sebelum kegiatan ini, saya nggak tahu ya dari panitia mungkin aslinya sebenarnya tidak ada kebijakan ke arah situ. Mungkinkah anak ini kemudian diajak ngobrol dulu oleh panitia atau apa gitu ya? Saya nggak tahu. Nah itu mungkin bagian dari kepanitiaan. Tapi dari sisi orang tua itu ya secara subjektif kalau sekedar tidak antusias masih oke, tapi kalau memang betul-betul resisten gitu ya mungkin perlu ada hal-hal lain yang dilakukan sebelum akil balik camp. Nah kira-kira jawabannya seperti itu. Terima kasih. Siap, tolong Bung Jundi. Jadi memang kalau tadi kesimpulannya adalah dari jawaban Bung Jundi adalah kalau misalnya anak tersebut tidak menunjukkan hal yang kontra, tapi masih tidak mendukung saja, tidak menunjukkan keproan gitu ya, itu itu udah boleh gitu ya. Tapi kalau ada balance gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi tidak hanya sekedar tidak antusias, karena memang mungkin ini kenapa sih kok liburan kok nge-camp gitu ya sebagainya, ya itu masih is okay mungkin ya Bung Jundi ya. Ya, atau nuhun atas jawabannya. Ayah Bunda ada lagi yang mau bertanya secara on mic ataupun secara chat? Tadi Pak Ade on mic ya kalau salah? Atau seperti apa? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cuma saja sampai sini, Ayah dan Bunda. Kalau ada apa-apa boleh berkabar via grup ataupun via personal chat kepada Ismail. Ada kontak personnya kepada saya gitu ya. Insya Allah saya akan menjawab secara perlahan mungkin Ayah Bunda. Saya kasih izin sebenarnya Ayah Bunda konfirmasi dulu sebagainya gitu ya. Karena ada 2 orang yang harus saya hubungi, Bung Haidar dan Bung Jundi gitu ya. Insya Allah itu. Kemudian boleh saya ada apapun terkait lagi tadi ada skema pencicilan bagi Ayah Bunda yang memang berkenan buat ikut tahun ini dan kemudian ada dananya tapi masih ingin mencicil, nggak apa-apa, insya Allah ada skema pencicilan kami berikan pada ayah dan bunda dan diskon 15% bagi ayah bunda yang screenshot nge-zoom ikutan zoom ini gitu ya. Oke ayah dan bunda atau pisan jazakumullah khairan atas perhatiannya dan segalanya luangkan waktunya gitu ya. Saya sebagai moderator MC gitu ya, izin untuk diri. Mungkin sebelumnya ada closing statement dari Bung Jundi ataupun mungkin Bung Jundi dulu ya, Bung Jundi atau Ibunda Kusuma Dewi. Maka Bung Jundi ada closing statement pada talk show pada malam ini. Ya, jadi akil balik camp ini adalah salah satu ikhtiar kita ya untuk membangun satu prakondisi bagi pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu pendidikan sepanjang hayat ya ayah dan bunda. Tujuannya adalah menciptakan kedewasaan. Kedewasaan itu the ultimate life competence. Dia kompetensi hidup. Inti dari kedewasaan adalah terima diri, terima realita, kenal diri, kenal realita, terima diri, terima realita, termasuk terima cara kerja realita ya. Ridho terhadap realita. Ridho terhadap diri mereka, kelebihan mereka, kekurangan mereka, potensi dan sebagainya. Jadi kenal diri dan realita, lalu ridho terhadap diri dan realita ya. Ya seperti doa yang sering diucapkan oleh anak-anak kita ya sebelum belajar ya, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Atau yang tadi juga dibaca oleh Kang Ismail Faruqi gitu ya. Jadi ini adalah tujuan kita, membangun pribadi yang sengaja, yang berpenghayatan, yang sadar, yang kenal lalu terima, lalu mengarahkan gitu ya. Nah, jadi ini adalah upaya kita walaupun simulatif karena
aslinya ini di realitas, aslinya ini di kehidupan, aslinya dalam atmosfer karakter. Tapi setidak-tidaknya dalam kegiatan ini kita coba mengenalkan kepada mereka dengan satu antisipasi, jangan-jangan memang mereka benar-benar blank gitu ya dengan dunia pendidikan karakter ini gitu ya. Mereka terisolasi dengan media informasi, dengan gadget gitu ya. Mereka terisolasi dari dunia gitu. Jadi tujuan kita adalah mengarahkan kepada mengarahkan mereka kepada isu-isu membuat mereka terlibat dalam dunia ini. Makanya skenario-nya juga yang diambil ya skenario tentang kemerdekaan, tentang penjajahan gitu ya. Mereka diminta untuk memikirkan solusi itu. Jadi mereka sebenarnya diminta untuk menghasilkan solusi yang PBB juga gagal menghasilkannya ya. Dari situ ada banyak hal ya, dari situ ada banyak aspek yang perlu mereka dalami gitu ya, secara simpel bukan secara rumit ya. Jadi itu pertama membangun pribadi yang berpenghayatan, yang kedua membuat mereka terakses dengan dunia. Apa yang terjadi di dunia ini? Ya dunia yang sebenarnya, bukan dunia gadget, bukan media sosial, bukan dunia drama, tapi dunia yang sebenarnya. Dan kemudian mereka kenal diri, mereka terima diri, dan pada akhirnya mereka bisa mengarahkan. Sehingga mereka nanti siap diinput di dalam atmosfer pendidikan karakter yang sebenarnya. Itu closing statement dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Hatur nuhun Bu Juni, punten siang saya terlendah sedikit. Hatur nuhun pada statement intinya tadi kita membawa realitas kepada sebuah simulasi, kemudian semoga dibawa pulang tuh bisa menghadapi realitas sebenarnya itu ya. Maka kepada Bunda Kusuma Dewi boleh sekali ada statement dari Bunda sebagai testimoni gitu. Maka Bunda Kusuma Dewi di unmute dulu. Maaf Bunda masih belum di unmute, maaf banget. Bunda bisa. Masih oke. Ya, maaf ini pakai masker lagi pilek. Ya, sebagai penutup dari saya, kalau saya pribadi tugas sebagai orang tua itu yang menyediakan stimulasi-stimulasi ya untuk anak-anak. Mereka kaya dengan berbagai pengalaman belajar dan memiliki banyak wawasan, dan salah satunya menurut saya ini saat ini pengalaman belajar yang tepat ya untuk mendewasakan mereka. Itu saja. Terima kasih Pak Ismail. Siap, hatur nuhun Bunda Kusuma Dewi atas kontennya. Mungkin kepada Bung Haidar, maaf, udah selalu kebalik sama Bunda. Bung Haidar boleh banget konten dari Ketua Panitia Akil Balik Camp 2023. Mangga Bunda Haidar, Bung Haidar maaf. Ya Allah, Ya, baik, terima kasih ya Mel kesempatannya untuk closing kali ya. Barangkali ini yang saya sampaikan juga pada tahun lalu gitu ya, bahwa saya sebagai ketua bersama jajaran panitia gitu, itu kami insya Allah akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ini sebagaimana mestinya, sebagaimana yang direncanakan gitu. Dan untuk pendidikan atau hal-hal yang kita harapkan dapat merubah anak segala macam, tentu kita serahkan kembali kepada Allah gitu ya. Makanya kita dari tahun lalu selalu meminta juga kepada orang tua gitu. Orang tua pokoknya tenang aja di rumah, menyediakan mengantarkan anak sampai pada titik kumpul, kemudian peralatannya juga sekedar peralatan pribadi aja, untuk peralatan camping udah disediakan gitu. Dan setelah itu tinggal di rumah lihat dokumentasinya dan juga mengirimkan doa-doanya gitu barangkali ya. Jadi secara teknis, secara pelaksanaan, insya Allah kami akan melakukan sesuai dengan rencana kami, sesuai dengan SOP kami gitu. Dan untuk hal-hal yang diharapkan merubah anak, memang itu kita kembali serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu aja Amail penutupan dari. Siap. Atau non Bung Haidar atas kontennya. Bisa menyimpulkan dari Bung Haidar ya. Intinya orang tua silakan antara nanti kumpul, kemudian serahkan tanggung jawab kepada kami sementara 4 hari 3 malam ini. Ya, 4 malam 3 hari ini ya, maaf. Kemudian lanjut lagi, jika ayah bunda ada kekhawatiran, boleh berkomunikasi dan panitia via grup atau via personal chat. Mungkin karena via proses kepada Bung Haidar mungkin ya.
Lanjut lagi mungkin nanti insya Allah kirimkan doa-doa kepada anak-anak dan kepada kami semua panitia bisa menjalankan kewajiban ini dengan amanah dan bertanggung jawab. Oke, Ayah dan Bunda atur pisan jazakumullah khairan atas perhatiannya dan keperhatiannya. Saya sebagai moderator dan MC Ismail izin menutup acara ini dengan istighfar dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya Ismail, tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturun Ayah dan Bunda. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Amin, Bunda Nisa, hatur pisan, jazakumullah khairan. Pamit ya. Mangga Bunda, hatur pisan. Mangga Bunda, silakan. Assalamualaikum. Pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Dewi, hatur nuhun udah bergabung. Hatur nuhun Bunda Nisa. Hatur nuhun. Terima kasih, jazakumullah khairan. Amin. Barakallah. Hatur nuhun Bunda juga. Wa anti jazakallahu khair.